Yang tadi. Perkenalkan, kami dari kelompok 26. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul penerapan algoritma C45 pada analisa penyakit tanaman kelapa sawit. Perkenalkan, nama saya Anselmus Asyulyong. Saya Bani Rasulia. Dan saya Kesya Munat Tisnawati. Pertama-tama kami akan menjelaskan bagian pendahuluannya terlebih dahulu. Kepada Saudari Bani Rasulia, saya persilakan. Baik, untuk pendahuluannya, yang pertama itu kelapa sawit merupakan komoditas non-migas unggulan Indonesia saat ini. Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia pada tahun 2011. Produksi kelapa sawit Indonesia lebih dari 23 juta ton dengan nilai rendemen sebesar 23%. Maka dari itu, pengelolaan pada tanaman kelapa sawit penting dalam mencapai kuantitas dan kualitas minyak yang tinggi. Namun sayangnya, Indonesia belum memiliki sebuah sistem yang dapat mendiagnosa penyakit tanaman kelapa sawit secara cepat dan tepat. Oleh sebab itu, kami memberikan solusi untuk menganalisa penyakit pada tanaman kelapa sawit menggunakan algoritma C45. Algoritma ini dipilih karena merupakan salah satu metode pada decision tree atau pohon keputusan yang banyak dimanfaatkan untuk melakukan prediksi terhadap suatu kasus. Slide selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode algoritma C45 pada analisa penyakit tanaman kelapa sawit. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma C45 untuk menganalisa penyakit tanaman kelapa sawit. Lalu ada tujuan. Tujuannya yang pertama, menerapkan metode algoritma C45 dalam menganalisa penyakit tanaman kelapa sawit dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua, tujuannya merancang sistem agar bisa menemukan gejala penyakit tanaman kelapa sawit lebih awal agar mengurangi adanya kerugian. Kemudian ada manfaat. Yang pertama itu manfaat bagi penulis untuk memenuhi kewajiban syarat kelulusan mata kuliah data warehouse dan business intelligence. Kemudian ada manfaat bagi objek penelitian sebagai preferensi pemecah masalah sistem analisa penyakit tanaman kelapa sawit. Yang terakhir, manfaat bagi pembaca. Kognisi mengenai penerapan metode algoritma C45 dalam menganalisa penyakit tanaman kelapa sawit. Baik, selanjutnya bab 2, landasan teori. Pohon kelapa sawit, tanaman kelapa sawit atau Elais guineacis Jack berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Namun ada sebagian pendapat yang justru menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari kawasan Amerika Selatan, yaitu Brazil. Tetapi faktanya tanaman kelapa sawit banyak ditemukan subur di luar daerah asalnya seperti contohnya di Indonesia. Sedangkan persebaran kelapa sawit di Indonesia bermula ketika pemerintahan kolonial Belanda membawanya untuk pertama kali pada tahun 1848. Namun tanaman kelapa sawit mulai dibudidayakan secara komersil pada tahun 1911. Sejak saat itulah budidaya kelapa sawit mulai berkembang di Indonesia. Dan manfaat tanaman kelapa sawit, bagian yang paling utama untuk diolah dari kelapa sawit adalah buahnya. Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa, sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng. Kelebihan minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karotin tinggi. Minyak memiliki kandungan karotin tinggi, dan minyak sawit juga dapat diolah menjadi bahan baku minyak alkohol, sabun, lilin, dan industri kosmetika. Sisa pengolahan buah sawit sangat potensial menjadi bahan campuran makanan ternak dan difermentasikan menjadi kompos. Tandan kosong dapat dimanfaatkan juga untuk mulsa tanaman kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan kulit
dan pelarut organik. Dan tempurung kelapa sawit dapat dimanfaatkan juga. Dan ciri-ciri fisiologi kelapa sawit. Yang pertama, daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Daun berwarna hijau tua dan kelapa berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya sangat mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam. Dan yang kedua, batang tanaman kelapa sawit diselimuti bekas pelapa hingga umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun, kelapa yang mengering akan terlepas sehingga menjadi mirip dengan tanaman kelapa. Dan yang ketiga, akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Selain itu juga terdapat beberapa akar nafas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tambahan aerasi. Dan yang keempat, bunga jantan dan betina terpisah dan memiliki waktu pematangan berbeda sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bunga jantan memiliki bentuk lancip dan panjang, sementara bunga betina terlihat lebih besar dan mekar. Dan yang terakhir, buah sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul dari tiap kelapa. Buah terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama, exocarp. Bagian kulit buahnya berwarna kemerahan dan licin. Dan yang kedua, mesocarp, serabut buah. Dan yang ketiga, endoscarp, cangkang pelindung inti. Dan di sini ada algoritma. Algoritma merupakan metode yang efektif yang ditunjukkan pada daftar yang terbatas dari kumpulan perintah yang telah didefinisikan untuk menghitung suatu fungsi. Dalam penyelesaian masalah, ada kriteria-kriteria tertentu pada kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum mengeksekusi algoritma. Algoritma akan dapat selalu memenuhi kriteria dimulai dari nilai awal, kemudian kumpulan perintah yang pada saat dieksekusi akan memproses kondisi-kondisi yang telah ditetapkan hingga menghasilkan output, dan kemudian menentukan kondisi akhir. Ada 5 ciri-ciri penting yang harus dimiliki sebuah algoritma, yaitu berupa finiteness, definiteness, masukan, keluaran, dan efektivitas. Dan algoritma C45. Algoritma C45 merupakan kelompok algoritma decision tree. Algoritma ini mempunyai input berupa training samples dan samples. Training samples berupa data contoh yang akan digunakan untuk membangun sebuah tree yang telah diuji kebenarannya. Sedangkan samples merupakan field data yang nantinya akan kita gunakan sebagai parameter dalam melakukan 13 kali klasifikasi data dari algoritma ID3. Perbaikan algoritma C45 dari algoritma ID3 dilakukan dalam hal Santosa ID3. Yang pertama bisa mengatasi missing value, yang kedua bisa mengatasi data continue, dan yang ketiga pruning. Dan yang keempat adanya aturan secara garis beras langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma C45. Oke, selanjutnya bab 3 saya serahkan kepada Anselmus. Interupsi, Ansel, sorry, belum di mute. Oh ya, sorry. Saya ulangi, bab 3 metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Pada tahap pertama, penelitian dimulai dengan menentukan kebutuhan data penelitian, diantaranya mencari gejala-gejala penyakit pada tanaman kelapa sawit dan solusi. Dan yang kedua, identifikasi masalah. Kurangnya pengetahuan petani tentang penyakit pada tanaman kelapa sawit dalam menanggapi gejala penyakit pada tanaman kelapa sawit dan belum adanya sebuah sistem dalam mendiagnosa penyakit pada tanaman kelapa sawit. Ketiga, pengumpulan data
Untuk mengumpulkan data, peneliti turun ke lapangan, kemudian melakukan wawancara kepada narasumber yang bekerja. Yang keempat, perancangan pembuatan program. Pada tahap ini, kegiatan perancangan berupa UML berancang sistem dilakukan oleh peneliti. Setelah itu, mengkodekan untuk pendesainan yang telah dibuat dan dilakukan dalam program perangkat lunak yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah program komputer. Yang kelima, pengujian langkah selanjutnya setelah sistem pakar berhasil dibuat adalah dilakukan sebuah pengujian untuk mengetahui sudah benar dan sesuai harapan sistem tersebut bekerja. Pembuatan sistem dianggap telah selesai jika hasilnya valid, namun sebaliknya tahapan akan kembali pada perancangan ulang jika tidak valid. Dan yang keenam, kesimpulan akan dijelaskan pada bagian bab 5. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang kami lakukan. Yang pertama itu ada studi literatur, yaitu teknik ini dilakukan peneliti untuk mempelajari metode forward searching yang harus dipakai oleh peneliti. Dari studi literatur adalah kumpulan buku dan jurnal. Di sini kami juga mengumpulkan beberapa buku dan jurnal untuk kemaksimalan dari hasil penelitian kami. Dan yang kedua, kami observasi. Peneliti melakukan observasi dan langsung mengamati secara langsung ke lapangan apa saja penyakit yang ada pada tanaman kelapa sawit. Dan yang ketiga, wawancara. Teknik ini dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menyediakan pertanyaan kepada beberapa narasumber yang ada di tempat. Ada bab 4, di sini hasil penelitian dan pengujian. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan metode decision tree untuk mengetahui akar dari penyebab penyakit kelapa sawit dengan bantuan pengolahan data dari rapid miner. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung ke lapangan perkebunan kelapa sawit dengan mengambil 100 sampel dan dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan umur dari pohon kelapa sawit dan akan diklasifikasikan dengan 7 atribut pada pengolahan data yang didapat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar tabel ini, kami telah mengklasifikasikan 7 atribut untuk mengetahui mengklasifikasikan data pada penyakit tanaman kelapa sawit. Yang pertama itu ada daun, kedua batang, pangkal, akar, umur tanaman, tandan buah, dan hasil klasifikasi. Pada hasil ini kami akan menyimpulkan apakah tanaman kelapa sawit tersebut sehat atau terkena serangan hama. Gambar ini adalah gambar lanjutan dari yang tadi. Ada 100 sampel yang kami kumpulkan. Setelah mengklasifikasikan data, kemudian data akan diolah menggunakan rapid miner sehingga bisa mengetahui akar dari puncak penyebab penyakit pada tanaman kelapa sawit. Analisa decision tree dilakukan pada dataset yang terdiri dari 7 atribut yang sudah ditentukan sebelumnya. Hasil dari pengolahan data dapat dilihat pada gambar di bawah. Ini adalah gambar hasil desain dari decision tree untuk mendapatkan faktor penyakit yang ditentukan. Dari model yang telah dibuat, sehingga ketika dijalankan, maka aman mendapatkan hasil penelitian gambar seperti di bawah ini. Ini adalah gambar dari description dari decision tree. Bisa dilihat pada gambar ini. Hasil pengujian. Hasil dari uji coba data yang telah diolah menggunakan rapid miner yaitu menghasilkan faktor dari penyebab penyakit yang timbul pada tanaman penyakit kelapa sawit. Untuk hasil pengujiannya bisa dilihat bahwa yang menyimpulkan tanaman kelapa sawit itu sehat atau tidak itu bisa dilihat dari daun tanaman. Jika daunnya sehat, maka tanaman tersebut dapat dikatakan sehat. Akan tetapi jika daunnya terlihat busuk pada puncak, maka itu bisa berunjuk pada
penyakit yang dinamakan dengan kumbang tanduk. Atau jika daunnya bercak, maka tanaman tersebut dapat disimpulkan terserang oleh hama ulat api. Berikutnya berdasarkan gambar di atas dapat dikumpulkan bahwa ciri-ciri tanaman kelapa sawit yang sehat dapat dilihat dari daun yang sehat. Ini adalah gambar dari tabel perhitungan manual yang kami gunakan dengan Excel, yang menggunakan Excel. Selanjutnya bab 5 kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Bani Rasulia. Kepada saudari Bani saya persilakan. Permisi Kak, mic-nya belum on. Sorry. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulannya, setelah semua laporan disusun dan berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit tanaman kelapa sawit ini dapat memberikan informasi kepada user atau penggunanya untuk mengetahui seputar penyakit tanaman kelapa sawit beserta gejala, nama penyakit, penyebab, dan pengendalian dari penyakit kelapa sawit. Ya, lalu ada B, metode forward chaining yang diterapkan dalam sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit tanaman kelapa sawit ini digunakan untuk memberikan hasil diagnosis seperti penyakit, nama latin, gejala, penyebab, dan pengendalian dari tanaman kelapa sawit. Lalu yang terakhir, sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit tanaman kelapa sawit ini dibuat dinamis sehingga bisa melakukan perubahan, penghapusan, pengeditan, pengetahuan jika terjadi perubahan pengetahuan. Dan yang terakhir ada saran. Berikut ini adalah saran-saran untuk lebih lanjut terhadap aplikasi sistem pakar ini, agar dapat menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, dengan menambahkan pengetahuan yang lebih lengkap dan terperinci lagi yang didapat dari pakar yang berbeda. Lalu, aplikasi sistem pakar dalam mendiagnosis penyakit pada tanaman kelapa sawit ini sangatlah berpengaruh terhadap pemilik perkebunan atau orang-orang yang membutuhkan informasi tentang seputar penyakit kelapa sawit. Sehingga untuk perkembangan ke depannya diharapkan dapat menambahkan pengetahuan yang lebih lengkap dan terbaru lagi tentang penyakit, gejala, penyebab, dan cara pengendalian dari penyakit kelapa sawit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya dan telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, udah.